Kita ketemu di talk show Rumah UMKM. Saya Aldi Susanto. Ya, Di saya seberang Tante sana Wijaya. ada Tanti Wijaya. Tanti Wijaya ya udah ya. Wijaya Kusuma ya. Ya. Wijaya apa dulu kamu? Lah iya, Tanti Wijaya Kusuma Oh, Nengati. kalau dulu waktu zaman aku kecil itu ada Wijaya Shopping Center ada. Masih ada ya? Enggak ada sekarang udah jadi Oh iya ya. udah kebakaran terus jadi BK Junction itu sekarang. Oh, aku belum lahir berarti. Belum lahir ya? Kelihatan ya berarti umurnya ya. Oke, saya dan Mbak Tanti akan menemani narasumber kita untuk memperkenalkan lebih jauh ke sahabat-sahabat UMKM. Namanya adalah Mbak Cici Indrawati, owner dari Cindera Makan. Cindera Makan ya. Cindera Makan. Iya. Cindera Makan. Mbak Cici apa kabar? Alhamdulillah. Lebih dekat ke mikrofon dong. Oh iya. Ya, supaya suaranya yang lembut dan luar biasa itu. Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang rebranding, naikin PD berbisnis. Ya. Awalnya udah berbisnis nggak pede. Nah, supaya lebih pede, rebranding gitu ya kira-kira ya. Enggak gitu sih, Enggak Pak. gitu konsepnya. Oh, enggak gitu konsepnya. Awalnya itu kan cuman apa ya? Namanya itu kan makcik kan. Jadi produknya itu cuman petulos serabi gitu loh, Pak. Terus akhirnya Maknya Upin Ipin berarti ya. iya. Terus Akhirnya terus. gabung di Barto, terus dapat Masukan-masukan, pencerahan. Akhirnya semakin cerah. Syukuran lah ya. Omset juga semakin cerah berarti ya? Alhamdulillah. Omset semakin cerah. Ya, Oke. akhirnya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Maksudnya diarahkan biar tidak salah jalan gitu kan, Pak. Oh, selama ini Mbak Cici salah jalan. Agak-agak sedikit. Kesasar. Oh, agak-agak. Iya. Terus waktu itu kan mau saya ini kan Pak merek gitu loh. Di Haki itu kebetulan makcik itu ditolak. Udah ada yang pakai. Sudah. Oke. Terus? Akhirnya waktu di Barto itu konsultasilah dengan Pak Dito. Terus diarahkan nama Cindera Makan itu karena diambil dari cindera mata. Kalau cindera mata kan berupa barang. Ya. Sedangkan Ini makanan. ya produk saya kan banyak gitu loh Pak. Bukan kalau cuman petulos serabi aja kan cuman satu gitu kan. Nggak mungkin kalau produk-produk lain dinamakan dilabeli petulos serabi gitu kan. Akhirnya karena produknya banyak terus diusulkan itu nama Cindera Namanya Makan jadi itu. Cindera Makan. Ya. Tapi kalau bisnis Kebetulan namanya juga Cici Indrawati. Jadi kalau nggak salah waktu itu sempat ada berapa kali Iya. ganti nama. Iya. Nah, karena konsepnya awal mungkin kita flashback sebentar ke belakang ya. Mbak Cici itu suka bikin makanan. Itu karena apa dulu Mbak ceritanya? Anak-anak ini suka dibuatin makanan gitu. Anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya Mbak Cici itu suka dibuatin makanan gitu ya. Nah, kebetulan daripada beli gitu ya pikirnya Mbak Cici gitu ya. Mendingan tak buatin sendiri, lebih higienis ya, lebih Enak terjamin, tentunya. lebih enak gitu ya. Nah, dari situ baru timbul ide untuk berbisnis itu ya. Iya, ide berbisnis sederhana sih mungkin waktu itu kalau nggak salah pernah cerita ke kita kalau Mbak Cici itu memang suka makanan-makanan tradisional dari Indonesia. Makanya kenapa petulos serabi itu tadi tapi yang dikonsep kekinian gitu Mas. Ceritanya awal gitu seperti itu. Berjalannya waktu ternyata bisnis ini menjanjikan. Iya. Kenapa saya harus terpaku sama dua jenis makanan itu aja. Jadi pengen makanan-makanan yang lain. Berkembang dan seperti yang sekarang sudah ada di Yang depan ada kita. Di depan kita ini karena Mbak Cici ini juga demen banget apa nih suka ikut-ikut Kelas-kelas pelatihan baking gitu. Oh, kayak iya, gitu iya, bikin-bikin iya, kue iya. kayak gitu ya. Nah itu disampaikanlah ke Mas Dito. Jadi aku kepingin nih punya tempat jual makanan tapi Toko dengan offline berbahan gitu ya. toko-toko kayak gitu offline. Nah kalau namanya Makci ini kayaknya nggak pas deh. Ya, gitu. ya, Seperti ya. itu sih awalnya. Oke. Berarti dulu anaknya dikasih petolo terus tiap hari. Gimana Enggak, Mas? Pak. Gimana Pak? Enggak. Pundak tan. Katanya gak bercanda. Nggak, Jadi cuman emang yang apa best seller gitu ya kalau nggak salah cuman ya. kan gini loh Pak. tahun berapa bikin petolonya itu? Itu kalau dulu Mbak, itu kamu kayaknya mesti maju. gitu ya? Ya agak. sudah dari- Udah jinak kok ini. Jadi tenang aja. Iya. Atau agak dorong ke sana nggak apa-apa. sudah Tenang, dari tenang, tahun tenang.
sebelum pandemi itu udah mulai bikin, cuman kalau dulu kan by PO gitu loh Pak. Open PO gitu baru buat. Tapi Kalau produk sekarang, awalnya memang ini ya, petulos Rabi ya? Enggak, ada lagi yang banyak, sebelum itu? Pak. Oh banyak? Iya, Oh. jajan-jajan anak-anak gitu, donat. Oh iya, Terus iya, akhirnya iya, iya. memilih petulos Rabi itu kan karena kan Yang paling lari? Kayaknya Mulai jarang? hampir iya. Terus anak-anak gitu kan jarang kenal kan ya Pak. Ya, saya tuh kepingin mengemas dan mengenalkan, oh ini loh petulos Rabi ternyata itu enak dan dari segi bentuk dan warnanya itu cakep, Iya, menarik iya, iya. gitu loh. Tahun piro Mbak mulai ini? Itu sekitar tahun 2000, pandemi itu 2000. 2020? Sekitar 2017-an lah Pak, saya Oh, udah udah mulai cukup lama bikin. ya. Iya. Waktu itu udah pakai nama apa namanya merek Makci? Belum. Masih nggak Waktu pakai itu cuman apa-apa? Mamci gitu aja. Mamci. Iya. Karena kan produknya banyak gitu loh Pak. Terus akhirnya waktu Banyak itu karena makanan tradisional yang Tanti bilang tadi? enggak juga, enggak juga donat, banyak kue-kue kering juga kalau waktu Oh, momen 2017 itu sudah Lebaran. bikin. Iya. Cuman seasonal ya. Iya. Jadi Iya. pas lagi Idul Fitri gitu Iya. bikin. Kalau enggak. Jadi kalau dulu itu orang pesan apa gitu saya buatkan. Gitu. Oh, rata-rata begitu ya. Iya, Memang jadi berawalnya dari situ biasanya teman-teman UMKM itu. Iya, iya. Kan biasa kan Multi-talent mau tuh. buat cemilan untuk anak-anak terus diposting terus teman-teman pada mau dong. Itu senang banget ya. Iya. Iya, betul. Kita betul. juga mau ya. Mau dong. Mau. Gratis ta. Baunya wis semriwing ya Mbak. Iya, baunya. Ini baru keluar fresh from the oven ini. Fresh from the oven ya. Iya. Oke, yang terakhir ini produk bolen ini yang terakhir. Maksudnya produk terbaru. yang terbaru maksudnya. Iya. Kalau terbaru yang untuk repacking itu yang sus ini Pak, sus kering. Oh, iya. Ya kalau dulu kan namanya Makci, terus sekarang kan ganti Cindera Cindera Makan. Makan itu ya. Itu sudah proses sih mereknya. Ini untuk Oke. desain ininya Mbak dari yang kelas branding itu atau ada desain sendiri? ini? Bukan, itu ada Oh, desain memang di sendiri. desain sendiri Iya. ya. Cuman di logonya aja ya. Yang kemarin yang rebranding itu cuman yang untuk petulos sama aneka kue aja Mbak. Kalau yang ini kan sudah konsep lama, cuman ganti ini aja Ganti packaging ya. packaging masih Oh, tetap masih tetap yang seperti itu ya? ini. Tetap ya. Cuman Oke. dari Makci ke Cindera Makan itu. Ya, kita mungkin nanti ngobrolin masalah rebranding ya. Karena kan konsumen atau pelanggannya Mbak Cici di luar sana udah tahu kalau ini produknya Mamci gitu ya. Mamci atau Makci? Mamci. Makci gitu ya. Karena kayak seperti Iya. itu ya. Tiba-tiba ada keluar branding Cindera Makan. Nah, itu biasanya jadi Ada salah satu kekhawatiran nanti ini ya kekhawatiran, orang iya. nggak kenal gitu ya. Ternyata produknya sama. Dan yang menariknya lagi, Cindera Mata juga menyediakan voucher untuk Anda penelpon yang join di program ini. Ya, benar ya? Iya. Ya, Mbak Cici ya. Iya, Pak. Ada 3 penelpon yang akan nanti mendapatkan voucher belanja. Senilai berapa Mbak? Senilai berapa masing-masing? 50.000. 50.000 50.000. nanti bisa dibeliin di toko offline ya. Mesti Iya. datang ke toko ya. Iya. Mesti datang ke toko biar kenalan sama toko offline-nya. Tokonya di mana? Kita ke penelpon Tan? Yan? Iya. Enggak ya, bukan ya? Oh, bukan. Oh, Saya kira ke bukan, ya. penelpon. Ya, oke. Baik. Dan mau bicara apanya dari rebranding? Itu tadi banyak sekali teman-teman kita itu yang khawatir kalau mereka rebranding. Rebranding itu Iya. membuat kehilangan pelanggan. Nah, Iya. iya. Kalau pengalamannya Mbak Cici gimana? Awalnya juga sempat sih Pak terpikir, Sempat ya? iya takutnya, waduh pelanggannya gimana nih? Wes kadung terkenal, Ya. mbek nama iki gitu Akhirnya, ya. Sambil jalan sambil mengenalkan gitu. Jadi lewat IG, lewat apa itu sebelumnya itu udah sebelum benar-benar ganti itu udah disisipin dulu nih bahwa Makci ini mau Akan berganti akan nama berganti ini, menjadi Cindera. warnanya seperti ini gitu. Oke. Jadi disosialisasikannya itu kira-kira berapa lama itu? Sekitar Setengah tahun atau enggak? sekitar 3 bulanan. 3 bulan sebelum benar-benar berganti Iya. itu udah mulai disosialisasikan. Dan based on ini ya, apa media online ya, media Iya, di- sosial ya, iya. di IG terutama. IG itu. Oke. Kalau pemasaran sendiri selama ini mengandalkan online, pesanan online, open PO begitu, atau ada juga yang dititip-titipin Mbak Cici? Kalau titip-titipin itu saya
Enggak sih Pak, karena resiko ya. Resiko ya. Karena takutnya kalau nggak habis atau nggak laku gitu kan, kembali kan sayang kan. Jadi ya jadi biasanya itu kalau di toko itu saya kalau untuk bolen itu tiap hari ready. Jadi yang tiap hari ready itu bolen sama petulos serabi itu ada. Karena kalau petulonya itu kan sudah ada di aplikasi Grab frozen juga ya? Oh, udah ada di yang di frozen itu cuman petulo aja. Kalau serabi kan agak susah susah ya? Mbak. Iya. Oke, baik. Sorry ini kita mesti join dulu ke teman-teman reporter ya. Iya. Sudah tersambungkah reporternya? Belum ya? Oh, belum. Reporternya ini teman-teman reporter akan laporan dari kawasan Tugu Pahlawan. Ini ada acara puncak kirap Pilkada Jatim. Mbak Cici, nanti ada reporter Aris Setiabudi, tapi kita masih dibantu untuk tersambung dengan Ari di lapangan. Oke, kita balik lagi ke ini tadi yang jadi apa? Kalau titip-titip enggak ya? Enggak, Pak. Sampai sekarang enggak? Sudah punya yang kayak beginian belum pede? Titip-titip? Belum? Enggak sih, ini saya di toko aja, jadi di saya toko display sendiri? Iya, saya display Iya, di iya, toko, iya, iya, terus iya. jual lewat ini juga marketplace juga, Pak. Marketplace. Oh, kalau lebih yang memilih. di mana SKG belum ya Mbak ya? Belum, Mbak. Oh, Sekali belum. Di Karena viaduk kan juga belum. masih baru ini, Mbak. Sambil nunggu proses PIRT kan. Oh, yang susnya yang sus, ini. ya kan kalau Oh, untuk oke. di SKG gitu kan sebaiknya yang tahan lama kan. Oke. Ya, kita balik lagi ke rumah UMKM, kita ke iklan. Ya, kalau Anda menonton saya, Tanti, dan Mbak Cici melalui websitenya Mercury, dan Anda bisa melihat yang terdisplay ini, kemudian Anda ngiler, ini loh ada kesempatan dari Mbak Cici ya, Iya, untuk 3 penelpon untuk atau 3 tiga penanya lah ya. Nanti masing-masing akan dapat 50.000 voucher yang bisa dibelanjakan. Di mana ini yang Toko offline ya? toko offline ya? Di mana? Di Simo Kuagian Kuburan. Simo Nomor Kuagian. 1B. Nomor 1 Iya, di depan Simo. rumah sih itu, Pak. Lah ya, alamatnya Simo Kuagian. Kuburan Nomor 1B. nomor 1B. Nah, bukanya jam berapa sampai jam berapa ini? Bukanya itu jam 9 sampai jam 7. Jam 9 sampai Jam 7. jam 7. Di sana variannya apa aja Mbak? Yang Semua ready? lengkap? Ready di Yang sana. ready itu bolen sama petulos serabi aja. Petulos serabi. Iya, cuman kadang kalau pas karena kan satu tim itu kami cuman bertiga. Oh. Kalau cuman kalau ini kadang kalau masih ada waktu luang gitu kadang saya bikin donat labu. Donatnya enak juga. Donatnya enak ya. Enak, semuanya itu enak. Donat Belum labu. pernah tahu ini ya, kue keringnya Mbak Cici ya. Wah, Oh, ini. enak pokoknya. Bukan yang Oh, ini. bukan. Jadi Kue ada- kering untuk kue lebaran kering itu? untuk lebaran, ya. Oh. Kebetulan Mbak Tanti sempat main ke rumah. Terus habis semua. Iya, ya, Pak. Makanya jangan Enggak, pernah. enggak, itu udah- Saya kan udah sudah mau habis. bilang waktu itu. Enggak, tapi enak gitu loh. Jadi kalau misalnya apa aja sih macam-macam kok Mas. Ya. Dan itu lucu-lucu bentuknya gitu. Oh. Beda dari yang Iya, lain-lain beda. kan, Mbak. Beda dari yang lain. Oke. Jadi memang premium sih ya Iya. kalau untuk ini. Untuk apa bolennya sendiri juga ada macam-macam ya variannya ya. Ada durian, Ada durian, ada terus smoked beef. Nah, smoked beef itu yang paling Smoked enak. beef. Iya. Ini ada nggak? Bestsellernya smoked Ada. Wah, ada. coba nanti Iya, dirasain ya oke. smoked beefnya Yang ya. Itu smoked aku paling beefnya, suka iya. smoked beefnya. Bestsellernya sih memang yang smoked beef itu. Kalau yang pisang coklat sama pisang coklat keju kan udah Iya, biasa. udah biasa. Udah umum. udah umum, Bolen iya. tuh ya kayak gitu-gitu lah ya. Iya. Kalau yang smoked beef sama Durian. Sama Durian. durian. Oh, Cuman kalau durian kan kadang orang nggak suka baunya gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau yang smoked beef coba saya- deh nanti. saya suka dua-dua ya apa ini? Shoot aja nanti ya. Iya. Siapa dapat apa gitu ya. Kalau aku kan udah pernah Mas. Oh iya. monggo, Mas. Oh iya. Iya kan? Ya, kalau saya- Atau kalau kurang ke rumahnya boleh. Oh langsung. boleh. Oh, iya. boleh. Makanya nanti tim itu ya, tim kru 96 ya. Iya kita mau ngonten ya di Iya. sana ya. Boleh, Oke. boleh. Berarti yang selalu ada di Simo Kuagian Kuburan Kuburan 1B iya. itu adalah bolen. Iya. Terus kemudian ada Petulos petulos serabi. serabi. Terus kalau ada waktu donat. Iya. Kalau yang kayak gini-gini ada dong. Ada, Pak. Ada Itu ya. Iya, itu Iya. ready sudah. Oke, berarti Nah. ready. Ada lagi yang berbeda di apa namanya petulos serabi. Kalau biasanya kan kuahnya itu dari santan. Nah, Kalau ini Mbak dari Cici apa? itu dari Faber Faber cream. Oh. Jadi lebih sehat. Lebih sehat. Iya. Iya. Dan Tapi kan tadi creamy gitu. Lebih creamy, lebih
Belum pernah coba ya? Belum. Tapi kan tadi itu terbuat dari kain, bukan ya? Kan ada lagunya terbuat dari kain. Lagunya bukan main. Ya. Oke, itu pokoknya. Jadi ayo jangan sungkan-sungkan nanya aja, dan karena sudah ada pertanyaan saya coba untuk menyapa balik ya. Ada Pak Yanto. Pak Yanto gini. Nanti nomornya ada di teman-teman di ini ya. Di posko ya ini ya. Oke. Pak Yanto, Assalamualaikum. Saya mau tanya outlet ada di mana, jual varian apa aja dan harganya berapa ya? Terima kasih. Oh tadi kita belum sempat bacain, tapi Pak Yanto udah kirim pertanyaan ini. Monggo diulang lagi. Kalau mau tahu outletnya Mbak Cici, Cindera Makan di mana? Di Jalan Simo Kwagian Kuburan nomor 1B. Kalau untuk bolen itu ada 4 macam. Ada durian, smoked beef, pisang coklat, dan pisang coklat keju. Ini orang boleh beli satuan atau harus beli minim berapa gitu? Enggak kok Pak. Satuan? Boleh satuan. Satuan boleh, harganya? Tapi kalau untuk yang di pack itu biasanya 10? Isi 10. 10 lebih kalau murah? Untuk yang pisang coklat itu 50.000. Isi 10-nya? Iya. Kalau satuan berapa? 6.000? 7.000? Enggak sih Pak, tak samakan aja dibagi 10. Jadi memberi kesempatan yang nggak punya uang itu ngicip-ngicip bukan nggak punya gitu? uang, maksudnya kan biasa kan ragu ya mau beli tuh. Iya, mau beli banyak gitu kan belum tahu kan rasanya gimana. Jadi coba nyicip satu dulu gitu ya. Iya. Kalau cocok nanti kan dia pasti akan beli banyak. Karena gitu ya, ada teman kita juga Evelyn itu kalau orang beli banyak dimarahi. Gak belanja ta beli aromaterapi semua katanya gitu. Ini enggak ya? Boleh ya beli banyak ya? Oh, dengan senang hati. Beda. Ya. Oke, itu bolennya harganya segi 5.000-an Pak Yanto. Berarti satu pack 50 ya Mbak ya? 50. Beda-beda Mbak. Beda kan? Kalau smoked beef berapa? Kalau smoked beef itu yang lebih mahal ya? Smoked beef dan durian itu 65. 65. Satu packnya. Oh, yang coklat Kalau sama yang keju. Pisang coklat keju itu 55. Tapi ada yang mix juga. Yang mix itu isinya 4 varian itu. Berapa itu? 60.000. Oh, 60.000. Oke. Ya wis, itu terus kemudian Pak Yanto kalau misalnya Anda pengen tahu klik ya di mercuryfm.id, nanti ada visual radio. Nah, itu Anda bisa ngelihat sus keringnya ini susah move on loh. bikin susah move on gitu. Variannya ada 3. Betul ya, Mbak? Iya. Apa aja nih? Ada keju. Keju yang mana? Yang ini? Keju yang kuning. Yang kuning. Iya, itu kejunya pakai keju edam itu. Kejunya pakai edam. Iya. Terus pakai M ya, bukan N bukan ya? N ya, Pak. Iya. Kalau yang cornet itu cornet beef. Terus ini yang merah? Iya, yang merah. Oke. Itu ada potongan daun seledrinya juga sih. Jadi rasanya beda lah. Beda ya, lebih gurih, lebih apa gitu ya. Karena terus kalau yang ini coklat. Harganya sama semua? Beda? Harganya kalau yang coklat itu satu packnya 20. 20 ini segini? Ya, kalau yang cornet sama keju itu 18. Oh, lebih murah ya? Iya. Oh, coklat lebih mahal ya? Karena mahal sekarang ini coklat lebih mahal, Mbak. Oh, coklat lagi mahal? Iya, lagi naik ganti harga. Ganti harga. Naiknya nggak tanggung-tanggung. Pakai filling tadi ya? Coklat filling ya? Coklat filling. Oke. Kalau yang ini? Apa ini? Itu kecepot ah? Bukan Pak, itu namanya apa tadi? Donat. Onde-onde ketawa. Iya, onde-onde ketawa. Oh. Nah, itu karena kan mekar gitu. Jadi dia nggak hanya ketawa, jadi bahagia gitu. Merenges gitu. Onde-onde bahagia namanya. Namanya onde-onde gegek teman-teman. Iya. Mau coba? Kalau udah ketawa balik loh. Ayo, jawaban ayo teman-teman ini yang lagi syuting ini. Ini baru? Iya. Kebetulan Onde-onde waktu itu bahagia. ada yang ini sih, yang tanya kan, biasa kan gitu Mbak. Akhirnya bikin, terus kok ada yang minat, ya udah akhirnya keterusan Mbak. Berapa segini? Kalau untuk onde-ondenya itu 15.000 Pak. 15.000. Iya, isi 10 piece itu. Isi 10 piece, Iya. Oke. Enak Kalau ya? untuk petulos rabinya 10.000 satu pack. Petulos serabi? 10.000. Isi berapa, Isi Mbak? 2. Petulos 1, serabi 1 Serabi gitu. 1. Oh, Boleh kalau misalkan Betul-betul boleh, serabi-serabi betul-betul boleh. Serabi-serabi Harga boleh. sama? Sama. Oke. Itu Pak Yanto. Jadi sudah lengkap ya. Nanti Pak Yanto dapat ini ya. Ya, dapat voucher ya. boleh. Boleh, Pak dapat Yanto voucher. Langsung datang ke Simo Kewagian Simo, Kuburan iya. 1B. Tapi nanti langsung datang ya. Nanti mungkin Ya, konfirmasi dulu ya Pak. konfirmasi ya, biar disiapkan biar mungkin datanya nanti kan dicatat sama sini ya, sama tim ya.
Nanti kita kasih ke Mbak Cici, biar Mbak Cici yang Pak Yanto nanti tunggu dikabari ya. Iya. Oleh Mbak Cici ya untuk konfirmasinya. Oke. Atau sebaiknya ini juga Pak, follow IG juga kan. Follow IG, Biar boleh. bisa update apa sih yang ada di Cindra Makan. IG-nya apa? IG-nya Cindra_makan. Cindra_makan. Oke, baik. Nanti silakan Anda follow IG, kemudian nelpon. Kalau Anda beruntung bisa dapat 50.000, lumayan lah ya. 50.000 dibelanjain dapat macam-macam kok. Oke. Ya, tapi kenapa ya orang-orang yang memang dari sononya suka masak kayak Mbak Cici yang sekarang itu rasanya itu bikin apa aja bisa ya. Dirimu kan juga gitu ya, Iya. ter-challenge gitu ya. Makin kayak misalnya tadi cerita soal onde-onde bahagia. Iya. Bukan ketawa kan, onde-onde Iya. bahagia. Meringis kok. Oh iya. Ngakak berarti ya, Mbak. Udah ngakak. Itu kan juga karena ada permintaan begitu ya. Iya. Oke. Nah itu belajarnya gimana ya kalau ada yang minta-minta, Mbak nggak iso bikin ini, kita pas jawabannya langsung, iso gitu ya. Iya Pak, itu tantangan itu. Jadi kalau misalkan ada yang order gitu, katanya pemali nolak ya Pak. Iya. Jadinya betul. ya wis dicari lah. Kalau misalkan saya nggak punya koleksi resep, akhirnya ya Cari-cari Cari-cari gimana lah. caranya gitu Iya. ya. Tapi kata Tanti tadi memang Mbak Cici ini termasuk yang suka ikut ini ya. Ikut pelatihan-pelatihan Pelatihan gitu ya. baking Iya. gitu ya. Oh. Iya, dulu itu kalau saya lihat dari karakternya Mbak Cici, jadi kalau sekarang lagi tren apa nih? Kapan hari itu apa Mbak bikin cake apa Mbak? Batik kayak gitu ya. kalau itu udah lama Mbak. Itu lama. Nah, itu iya, udah itu lama. dulu kan ya. Iya. Jadi waktu ada tren ini bikin gitu. Hmm. Tapi ya itu tadi mungkin karena memang bakatnya Mbak Cici ini udah di baking gitu ya. Padahal dulu basic apa Mbak? Saya dulu ini Apa dulu? Makanan. Sekolahnya Tata busana, Pak. Tata busana gitu ya. Jadi kan jauh kan. Bukan tata boga Iya, gitu ya. dulu tata Dia busana malah tata busana Oh gitu. Iya. Bisa jahit berarti. bisa. Dulu sempat jadi penjahit juga, bukan penjahat loh Pak. Iya. Jadi mungkin awal bikin bisnis ini fashion? Enggak pernah malahan. Enggak sih Mbak, cuman terima-terima jahitan baju pesta, terus kebaya-kebaya pengantin gitu aja. Sempat jualan waktu itu, tapi artinya sudah terima pesanan juga Iya. ya. Ayo, kenapa beralih? Ayo, kamu Iya, tahu nggak iya, alasannya? kenapa? Loh, tanya aku dulu dong. Loh, maksudnya gimana? Aku tahu alasannya kenapa nggak kepingin. Cuannya lebih ini ya. Bukan. Apa? Nggak kepingin jadi penjahat. Tadi kan dia bilang. Penjahit ya? Iya, bukan penjahat loh Pak. Daripada nanti orang nanya, penjahat gitu, mending beralih. Apa yang membuat beralih Mbak? Ini Pak, kalau Cuannya lebih gede ini. enggak sih sebenarnya tuh kesempatannya lebih ke penjahit itu juga lumayan loh Pak. Kalau udah Iya. udah ini kan lumayan. Cuman karena Karena kompetitornya nggak terlalu sebanyak Makanan. UMKM Amin ya. Iya. Kalau Terus penjahit itu ya. ini juga sih Pak, mikir kan. Mikir gimana maksudnya? Ya kan kalau pecah Oh, model, kalau pecah model kayak karena gitu kan ngitung-ngitung gitu iya, ya. Oh. Males apa ya? Jadinya, Ribet. Iya, malas mikir gitu lah Pak. Malas mikir yang Loh, ini apa nggak mikir? mikir tapi kan cuma sebentar Pak. Jadi kalau bikin selesai udah. Kalau baju itu kan kadang kalau Nanti dicoba modelnya- nggak cocok, ganti mana gitu, itu kalau juga pengaruh modelnya ya. rumit dan susah kan sampai berhari-hari Sampai berarti. pengerjaannya. Oh. Memang harganya juga ya lumayan kan Mbak, satu baju tuh. Jadi worth it ya. Ya. Apa yang kita keluarkan tenaga dan pikiran itu sebanding dengan yang kita dapatkan kalau di fashion ya. Iya. Ya. Cuman kalau di sini mungkin lebih apa ya, healingnya lebih banyak deh kalau saya lihat di Iya, makanan karena- ya. Bisa karena ya itu kumpul-kumpul, tadi untuk happy-happy cemilan gitu, anak-anak gitu loh, cemilan Mbak. ya. Iya. Rasa bahagianya itu bisa kerasa di kita gitu ya. Mbak, kalau boleh nanya nih, kan tokonya ini jadinya makanan kadang yang ini ada, kadang yang itu nggak ada, by order. Kalau semisal saya ini udah pelanggannya Mbak Cici gitu ya, saya suka nih yang ini. Tiba-tiba saya kepingin datang ke sana ternyata nggak ada gitu loh. Karena kan yang ada di sana yang selalu ready cuman Bolen, bolen, petulos Petulos rabi. telur sama serabi Iya, gitu kan ya. iya. Apa nggak sayang gitu loh. Kan variannya banyak sekali. Loh, Jadi yang kadang beginian ada Tan. iya kalau yang beginian ada. Hmm. Kayak tadi donat gitu Donat, kan ya. gitu. Jadi nggak selalu ready kan Iya. setiap saat ya. Jadi kalau pas lagi datang, oh hari ini ada. Minggu depan aku datang ke situ lagi belum tentu ada gitu ya Mbak ya. Iya Itu sih, gimana kalau nyiasatin kayak gitu? itu biasanya kalau udah pelanggan gitu, ini Mbak ordernya BWA dulu atau Oh, janjian. gitu. Mbak aku tanggal sekian minta dibuatin gitu. Nanti tak ambil di sana gitu. Ya, Oke. tapi jarang yang diambil Pak, dikirim. Nganter. Oh iya, ya sekarang modelnya kayak begitu emang. Jadinya
Sisanya itu baru kelebihannya Baru dijual di display iya, gitu ya? Display gitu. Oke, soalnya kadang kan ada yang teman-teman itu memang sengaja jualannya cuman ini aja gitu loh, nggak mau yang lain-lain, jadi Nggak mau biar yang lain-lain. fokus di Iya, bolen iya, iya. katakanlah. Iya. Kita ada murid kalau nggak salah udah pernah kesini kan, Iya, juga iya, bolen iya. juga ya, jadi khusus di situ. Tapi kalau Mbak Cici ini karena dia itu suka sekali untuk bereksperimen gitu ya, terus juga selalu memberikan apa sih ke customer itu nggak bisa nolak istilahnya Palu gitu gada ya. ya. Palu gada ya. Apa yang lu mau gua ada. Gua palu ada, butuh gitu. gua ada, palu Bukan butuh palu gua butung ada. ya. Gitu Cici sih. Simatupang namanya. Siang malam tunggu panggilan. Oh gitu. Panggilan orderan maksudnya. Iya, Orderan, iya, Pak, iya, ya? Mbak, iya. Penjahit bukan penjahat. Iya, Mbak iya, setelah iya, iya. rebranding ini omset gimana dibandingkan sama sebelumnya? Alhamdulillah sih Mbak ada peningkatan lah. Maksudnya kita juga mengerjakan juga, wah cakep nih, makin cakep gitu, jadi makin semangat lah. Makin confidence ya. Iya, soalnya kan Makin confidence. pada waktu memutuskan untuk rebranding, ikut kelas branding itu juga pasti kan mengeluarkan Biaya. biaya ya, itu kan Betul, investasi betul, juga betul. itu lah. Nah itu seimbang nggak dengan apa yang sekarang didapat dan itu udah sesuai belum dengan keinginan gitu? Alhamdulillah sudah sih Mbak. Sudah sampai Iya. di titik ini sudah. Iya. Oke, alhamdulillah lah kalau gitu ya. Karena di kelas Barto itu kita ada kelas branding untuk Ya, teman-teman ya, ya. yang pengen khusus Yang pengen advance gitu ya. Iya, betul. Di luar pelatihan yang rutin itu yang Iya. 3,5 bulan. Oke, nanti kita lanjutkan. Silakan, masih ada 2 penelpon, ditungguin ya supaya vouchernya nanti nggak angus sia-sia. Tapi kita ke iklan dulu. Yuk, kita masih bersama Mbak Cici Indrawati, ownernya Cindera Makan, yang produknya itu tadi sudah banyak di spill untuk Anda. Ada bolen dengan varian-variannya, ada sus kering dengan varian-variannya, kemudian ada onde-onde bahagia, Onde-onde bahagia. ada kan, onde-onde onde-onde ketawa. bahagia, terus kemudian yang nggak ke bawah itu ada donat, macam-macam lah ya Iya, pokoknya. sama karipap juga lupa. Sama Karipap. karipap. Nggak Lupa kebawa tadi, ya. iya. Aduh, karipapnya itu enak Iya. sekali. Jadi kalau slogannya Cindera Makan ini palu gada, tadi sudah disampaikan ya. Apa lu butuh, gua Gua ada. ada, gitu ya. Oke, Mbak Cici Indrawati Simatupang namanya. Iya. Nanti tak suruh bacain loh Pak. Oh, di rumah. Ya, Kan dah. ganti nama ya. Oke, Mbak Cici, dari 2017 kemudian sampai hari ini, apa kabar ketika pas pandemi? Apakah termasuk yang seperti beberapa bisnis yang lain ya? Terdampak ada yang gitu ya? terdampak keras, ada yang positif, banyak yang juga yang negatif. Saya sebelum pandemi itu sempat jualan ini Pak. Jualan siomay dan batagor. Oh, ini memang luar biasa ya, Iya. multi Itu talent ada bener di nih. saya buka 2 gerai di apa? Alfamart, Indomart, bukan? Kan ada kayak Di mall gitu ya? di BJ Johnson juga Iya. pernah. Terus di Ngagel itu di apa kayak food court gitu loh Mbak. Ngagel yang di mana? Transmart, bukan? Bukan Pak, ada kayak eatery gitu loh. Oh, iya, Ngagel. Iya, terus di Majen Sungkono juga pernah. Lah waktu pandemi itu terus kukut. Kukut semua. Iya. Oh, ketika itu Petolo Serabinya nggak bikin, tetap nggak ya? Tetep Pak, itu di rumah by PO. Oh, Khusus Jadi untuk kalau- Petolo Serabi Iya, itu kalau by yang di PO. tenan-tenan kalau itu yang cuman buka ada- booth itu Batagor. Iya, siomay dan batagor. Xiaomi dan Batagor. Sekarang malah Xiaomi Batagornya berhenti. Berhenti. Setelah Covid berhentinya keterusan ya berhentinya. Iya. Ya. Kenapa itu, Mbak? Kenapa, Mbak? Apa ya, lebih senang di kue aja kayaknya. Oh, Tapi ketika Batagor itu juga bikin sendiri atau Bikin sendiri Pak. bikin sendiri Iya, semuanya? batagor dari Tengiri. Oh. Siomay. semuanya itu dibikin sendiri sama Bikin Mbak sendiri, Cici itu luar dan nggak ada biasa yang ya. bantu ya, Mbak ya? Iya, malah benar-benar kadang sendiri. saya tuh pernah juga jual udon. Udon itu mie-nya juga buat sendiri. Pokoknya mau ribet aja. Iya, Gitu ya? iya. Pokoknya jangan suruh jahit lah ya. Iya. Karena dia nggak kepingin keterusan jadi penjahat nanti. Ya. Oke, berarti ketika sebelum pandemi itu malah justru sambil jualan online-nya Petolo Serabi juga buka Batagor Siomay itu. Iya. Tapi ketika itu selesai,
Berarti ganti semua ini setelah ini ya. pandemi. Setelah pandemi ya? Iya, setelah pandemi akhirnya memutuskan di perkuean tadi itu. Gitu. Apakah memang sejak muda Mbak Cici suka masak, Enggak, suka Pak. bikin kue? Saya Enggak. malah nggak bisa, Oh. nggak bisa bikin apa-apa, cuman tukang beli aja. Waktu mudanya. Iya. Oh, terus apa yang kemudian men-trigger Anda sampai jadi hari ini gitu, Cici hari ini gitu? Itu mengisi kegiatan gitu kan, karena waktu punya anak itu kan akhirnya fokus ke anak-anak. Setelah anak saya yang kedua itu masuk SMP, itu kan waktu luangnya kan panjang ya, Pak. Banyak. Oh. Jadi ya udahlah, coba ambil kursus-kursus bikin kue gitu. Oh gitu. Iya. Iya, Terus iya, akhirnya iya. trial jadi diposting, terus kok Ada yang pesen Ada yang gitu ya? nanya. Senang Ketika gitu ya? memutuskan mengisi waktu luang itu nggak kepikiran ya ini bakal dijual atau apa enggak, Nggak. belum sejauh itu, cuman Tujuannya sih pengen untuk- punya skill untuk bikinin anak-anak kue Iya, lah, paling nggak itu. karena anak-anak sama suami kan hobi nyemil, Pak. Oh, Gitu. oke. Mamanya hobi bikin gitu. Ya, cocok klop lah Cocok, ya. Iya. Tapi begitu bikin, diposting, terus kemudian muncul respon dari teman-teman, aku mau dong, Iya. ini enak kok ya, gitu. Iya, ya akhirnya Baru- keterusan itu. Keterusan. Malah awal itu waktu setelah menikah sampai kesibukannya mengasuh anak itu, saya itu kan nggak bisa bikin apa-apa, tapi senang beli perabotnya, Mbak. Jadi Oh. punya mixer, punya oven, punya Terus pakai Cuma apa? disimpan Jepret tekul? aja gitu. buat hiasan. Malah buat hiasan itu. malah sampai oven itu pernah dipinjam sama teman-teman gitu yang. Balik. Ya akhirnya waktu saya butuh saya minta, Pak. Oh, lah ya kan nggak balik kan ya kalau nggak diminta ya. Iya. Tanti ada yang pinjam nggak? Nggak, Tanti. Belum kenal. Belum. Kita baru kenal setahun. Sekarang kita kenal mau ya. pinjam apa dari dia? Oke. Berarti seperti itu. Nah, ketika kenalan sama Barto Erwan, gimana ceritanya waktu itu? Ya nggak Ada yang sengaja. ngajak atau? Nggak sengaja aja baca Di IG flyer ya. Iya di IG itu. Flyer di IG kebanyakan. Dulu seperti itu sih. pernah Mbak, waktu itu saya mau kurasi ke Pak Barto waktu itu siomay. Siomay dan batagor itu. Cuman Itu batch berapa? Dulu maksudnya? belum Pak, itu sebelum pandemi Pak Barto kayaknya pernah deh kurasi-kurasi Oh gitu. mungkin masih batch yang lama gitu ya. Kan kita setelah pandemi itu baru terorganisir dengan bagus gitu ya. Lebih bagus, Lebih iya. bagus gitu ya, kita tata manajer Ya mulai kurikulumnya. 78 lah, Tan. 78. Mulai Iya, 78. kalau yang sebelumnya itu kan masih ya udah sekedar buka kelas kurasi Iya. gitu Mbak. Iya kan? Nah, jadi Oh iya, kita kan belum juga pelatihan. Iya. kepingin belum kan pelatihan. gimana kualitas produk kita gimana gitu. Terus pada saat itu udah janjian, tapi kayaknya saya nggak datang deh karena ada. Wah, pelanggaran dirimu berarti. Iya. Udah janjian tapi nggak Janjian datang nggak? ya. Kasihan Barto, kalau denger ya apa marah ini Barto. Untung Pak Darto punya nggak denger ya. Tapi Oke. mungkin emang berjodohnya sama Barto ya. Setelah itu tahu flyernya juga di IG. Iya. Bisa masuk di batch 10 waktu itu kan. 10 itu 9A, 9B sama 10 ya. Iya. Ada 3 kelas waktu itu setelah batchnya Mbak siapa yang namanya ya? Mbak Mira ya. 78. Sama Mbak Linda ya. itu kan. Mira sempet, Linda. baru Mbak Cici ini. Apa sih Mbak yang dirasain ya? Kan Mbak Cici ini juga sering ikut pelatihan-pelatihan di luar ya. Tapi kalau di pelatihan di luar kan khusus untuk baking kayak gitu Iya. ya. Sementara kalau di Barto itu kan pelatihannya lebih ke manajemen, bagaimana pemasaran, bagaimana branding kan kayak gitu-gitu ya. Benefit apa sih yang diterima pada waktu itu? Ngerasainnya gimana? Jadi di Barto itu kan rasa kekeluargaan ya Mbak. Terus di samping itu ya itu bonusnya itu dapat ilmu. Jadi gimana yang sebenarnya di kelas-kelas lain juga dapat, tapi nggak tahu ya. Ininya lebih ke Barto itu lebih enak gitu loh. Mungkin karena kita bikin pelatihannya itu selama 3 bulan kali ya, Iya dan kali setiap ya. minggu kita Kalau- ketemu gitu ya. Jadi continue gitu iya, kan. Kalau jadi yang kerasa lain-lain banget kan gitu. sehari selesai gitu kan. Jadi Iya. kesannya itu udah selesai gitu ya. Nggak deket ya. ya kalau Iya. di Barto itu ya itu Pak kekeluargaannya itu jadi bikin kangen kali ya kalau wah ini masuk kelas nih hari ini gitu. Jadinya Terus tambah ini semangat. kalau batch 10 ini cirinya suka makan-makan ini Iya, biasanya habis ya. kelas terus Habis kelas makan-makan. makan-makan ya. Jarang sekali batch 10 itu jualan. Oh gitu. Iya, kalau batch 10 itu jarang gitu loh. Maksudnya ada transaksi jualan kayak gitu jarang. Pasti kebanyakan datang setelah kelas, yang ini bawa nasi, yang ini bawa lauk, yang ini bawa sayur gitu, langsung Iya. rame-rame makan-makan gitu ya. Sampai sekarang gimana, Mbak?
Masih sering ketemu-ketemu gitu Sekarang nggak? enggak sih Mbak, mungkin karena Udah kesibukan masing-masing masing-masing ya. ya. Jadinya sudah ya hampir lost kontak sih. Tapi Saya- cuman ada beberapa sih yang masih kalau ya, masih komunikasi ya. Oke Mbak, mungkin balik lagi ke masalah branding ya. Kalau di luar sana kan banyak juga nih teman-teman yang nge-branding ya, rebranding gitu Iya. ya. Sebenarnya tantangan terberat selain ketakutan atau kekhawatiran untuk ditinggal sama customer itu apa sih kalau untuk rebranding? Mungkin ini nanti bisa jadi insight buat teman-teman yang pengen melakukan hal yang sama kayak Mbak Cici. Sebenarnya apa ya Mbak? Kompetitor kayaknya. Kompetitor? Karena kan kompetitor makin banyak nih. Jadi yang dulunya beli bisa jadi sama-sama jualan. Sama-sama sekarang. jualan ya. Oh iya, benar juga ya. Iya, tapi ya kembali lagi ya rezeki sudah ada yang mengatur gitu sih. Kalau saya. Jadi yakin dan percaya Iya. aja bahwa apapun itu yang dilakukan ya, tetap nanti kita akan mendapatkan impact-nya Iya, kayak gitu kan ya. usaha tidak mengkhianati hasil. Hasil. Wah, iya, Iya. bener. Dalam Apakah di banget sini nih. ada yang berkhianat kah di sini? Nggak ada Iya, ya. iya. Banyak juga yang mungkin dirasakan sama teman-teman itu Mas Aldi ya. Kalau saya sering bercerita atau kami sering curcol gitu biasanya setelah kelas gitu ya, bahwa masalah terberat sekarang itu adalah mencari konsumen. Iya. Jadi konsumen ya. Iya, jadi semua pada jualan gitu ya. Terus kondisi sekarang juga kayak gini. Daya Jadi- belinya memang Iya kan, sedang daya beli itu. udah mulai turun kayak gitu ya. Sementara kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain itu juga wah luar biasa. Mbak Cici aja tadi bilang kalau harga coklat sekarang udah naiknya. Nah, itu supaya untuk teman-teman bertahan, itu mereka itu benar-benar nggak tahu lagi harus gimana. Kadang udah harus banting setir ya. Yang kemarin jualan makanan, besok harus jual apa lagi ya, itu pada akhirnya ke palu gada gitu ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu Mas Aldi ya, supaya kita bisa tetap bertahan di zona ini gitu. Ya, kita tanya aja ke Mbak Cici dulu. Kalau Mbak menurut Cici apa saya strategimu? sih tetap semangat, sabar dan konsisten sih Mbak. Jadi konsisten barang itu ada gitu loh, karena kan Meskipun sedikit gitu ya. iya, jadi saya itu namanya bolen itu kan cuman bertahan berapa hari aja kan. Jadi bikin itu tapi nggak banyak gitu loh Mbak. Yang penting ada gitu. Itu kalau misalnya modal ada gitu nggak masalah Mas. Iya, yang susah ya. Iya, kalau modalnya nggak ada itu loh ya, itu yang susah Ya, ya. artinya nggak muter ya benar, dari yang benar, kita benar. produksi. Tapi pengalaman Mbak Cici mengajarkan apa? Enggak kok. Selama tadi itu kan apa namanya hasil itu Nggak mengkhianati. tidak akan pernah mengkhianati Ya proses. gini Pak, saya Ketika- biasanya kalau sudah apa ya, maksudnya gimana caranya wes pokoknya. Kalau misalnya masih ada dan dia sudah mau batas expired ya di diskon gitu, dikasih potongan gimana, jadi supaya Minimal balik modal ya, gitu ya. yang penting dia keluar atau enggak di rumah saya kan banyak Mbak pegawai travel itu kan, ya udah ya mungkin rezeki mereka gitu. Oh gitu. Ini buka reseller juga nggak Mbak? Ada sih, Mm-mm. ada. Terus untuk konsep resellernya gimana? Biasanya Untuk harga nih, untuk harga gitu harga biasanya paling gimana? Ada potongan sih untuk reseller Mbak. Berarti harga tetap sama ya, soalnya kadang kan dilepas ya. Jadi pokoknya kamu dari aku ngambilnya segini, terserah nih. Aku mau jual di luar berapapun gitu. Nanti harga juga sama nih loh. atau harga ditentukan. Atau Kalau harga Mbak ditentukan. Cici Saya sih memperlakukannya seperti apa? pinginnya Harga satu. sama. Harga Jadi, satu. Iya, biar yang apa maksudnya Konsumen tuh gak customer, bingung. iya. Loh, iki beli sana kok segini, beli sini kok segini gitu. iya. Gitu ya. Pengennya satu harga, jadi nanti mainnya di manajemen gitu ya, Iya. di bagaimana. Ya, itu mungkin salah satu cara. Semisal saya nggak punya modal gede untuk saya memulai bisnis seperti ini, mungkin lebih mudahnya saya jadi reseller Iya. kayak kan gitu ya biasanya ya. Oke, Mas Aldi. Ya, ini lagi ada Bu Herman ya kalau saya nggak salah ya. Bu Herman atau siapa ini kan? Hermin. Hermin apa Herman? mungkin? Dari mana ini? Hermin. Dari grupnya Kru 96. Oh, Bu Hermin. Oh, Bu- Bu Hermin atau Bu Helmi? Yang ada itu Helmi. Enggak, ini gambarnya gini loh, tangan aku kan gak Coba. hafal kan gambarnya ini. Oh iya, gak tahu aku kalau gambarnya Iya. burung kayak gitu ya. Gambarnya Itu burung apa blekok ya Mas? Bu Hermin atau Herman lah ya. Iya, iya, iya. Ini kan nanya ini by telepon apa gimana? Apa aja boleh Bu, saya bilang Iya, kayak gitu iya, kan, iya. WA Boleh, boleh, boleh. apa gitu. Sudah katanya gitu. Sudah di mana? Sudah di mana? Ibu langsung nanya Ada aja di deh Moskow kayaknya kali ya. Oh, di Moskow. Oh, ya, oke. Oke. Baik, terima kasih.
Selamat sore Bu Titi ini loh. Loh. Bu Titi. Iya, iya. Bukan Bu Titi kali ya? Herman ya. Iya, tidak tahu lah. Titi Sandora mungkin ini. Selamat sore, saya Bu Titi. Mau tanya dong. Saya melakukan rebranding, tapi brand yang baru lebih menurun dibanding brand sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, apakah fungsi rebranding wajib atau cuman rekomendasi aja? Dan menurut kakak, produk saya gimana? Apakah perlu rebranding? Produknya apa, Bu? Terima kasih, semoga dijawab. Cuman ya kita nggak tahu ya produknya apa. Silakan. Pokoknya ya Bu Titi ini rebranding tapi hasil nggak sesuai dengan harapan gitu. Hasilnya lebih turun. Nah itu yang kemudian membuat dia jadi galau. Jadi sebenarnya rebranding ini wajib atau hanya rekomendasi? Kalau saya sih rekomendasi, saya Rekomendasi. tergantung yang bersangkutan Iya, gitu. tergantung apa ya? Tergantung mungkin Kebutuhan. kebutuhannya Iya, ya. tergantung kebutuhan. Tergantung untuk kebutuhan. Saya apa. memang butuh ya Pak untuk Butuh. rebranding. Makanya waktu awal itu ya itu jadi belum launching itu sudah pelan-pelan dikenalkan gitu. Jadi pelanggannya ya nggak kaget gitu loh Pak. Jadi mungkin kalau saya lihat konsep rebrandingnya Mbak Cici itu, karena memang awalnya Mbak Cici itu punya banyak sekali produk ya. Nah kalau Mamci itu kan kayaknya lebih sempit, nanti cuman produk ini aja gitu ya. Gimana caranya supaya semua produk ini bisa saya jual di satu brand. Nah itu akhirnya keluarlah keinginan untuk merebranding itu tadi Iya. gitu ya. Dan pada saat merebranding ini pun Mas, Mbak Cici ini juga diskusinya cukup panjang gitu ya. Nggak ujuk-ujuk ya wes aku ikut kelas branding lanjutan, nggak seperti itu, tapi masih ada diskusi-diskusi yang digali sampai sejauh mana untuk plan bisnis ke depannya gitu ya waktu Iya, itu ya. apalagi kayak usia saya ini kan ya agak-agak gaptek ya Mbak. Maksudnya beda lah sama anak-anak muda gitu ya. Jadi perlu banyak belajar sih. Sekarang juga belajar tentang ilmu-ilmu marketing yang Digital marketing. Digital Iya, marketing iya, gitu betul, kan Pak. betul. Jadi beberapa kali sudah mencoba untuk promosi di IGN, TikTok Iya. apa di gitu. FB gitu. Iya, Iya, Mbak. iya. Nggak hanya melulu cuman Rebranding posting, gitu aja, iya, posting gitu, jadi selesai. di belakangnya juga banyak yang mesti dilakukan iya. gitu ya. Mungkin itu Iya, Mas iya, iya. Adi tadi ya. Oke, kalau Bu Titi juga menanyakan dan menurut kakak produk saya gimana? Apakah perlu rebranding? Kalau saya sih nanti silakan dikomentari juga Mbak Cici atau Tanti ya. Kalau saya sih ngelihat masalahnya mungkin bukan rebrandingnya yang membuat brandnya pemasarannya turun ya. Jangan-jangan memang produk ibu sudah mengalami masa sunset gitu ya. Bisa. Jadi kalau sudah sunset produknya mau di rebrand juga nggak akan ngangkat. Produknya dulu dibenahin. Kalau misalnya memang udah yakin betul bahwa produknya memang udah oke, rebranding akan membantu untuk nge-push gitu ya. Iya. Kalau saya sih kayak gitu ya. Mengikuti gitu ya, Iya, Pak. mengikuti gitu ya. Iya, soalnya Setuju ya, sekarang Mbak itu ya? tren makanan itu juga luar biasa ya, cepet Oh, banget iya, gitu iya, ya. iya, Apalagi anak-anak sekarang kalau misalnya lihat makanan-makanan kekinian, wah itu di luar itu udah macam-macam, yang ala-ala Korea gitu ya, Iya, iya, makanan-makanan Jepang kayak gitu ya. Iya, iya, Kadang kita sendiri makanan dari Indo sendiri udah nggak dilihat gitu Iya, sama betul. anak-anak sekarang ya. Jadi kan gini Tan, si malakamanya itu Tan ya. Iya. Kalau rumah UMKM dan Barto and Friend itu terus mendidik UMKM yang baru, itu kan otomatis mau nggak mau suka nggak suka jadi kompetitor untuk mereka. Iya benar ya. Itu kan si malakama Dan. Benar. Di satu sisi kita ingin membantu Membantu mereka ya. meningkatkan kemampuan mereka, skill mereka untuk bisa berjualan. Siapa tahu itu dibutuhkan untuk mengangkat ekonomi keluarga dan sebagainya. Tapi ternyata Tapi ya satu nggak dengan juga yang sih, lain Pak. jadi Karena gitu kan ya. target marketnya masing-masing kan, maksudnya sudah ada target masing-masing gitu, target market masing-masing. Iya, target marketnya iya, tapi kan irisannya tetap ada. Iya, Pak. jadinya kompetitornya kompetitor lebih ya banyak. semakin banyak Iya, ya. kompetitornya menjadi lebih banyak. Jadi Karena si kalau malakama. konsepnya kita itu kan minterno orang gitu kan ya. Lah wis podo pinter itu Bener, siapa? Ya Gusti Allah ya. Kembali lagi ya Pak ya. Iya benar benar. Ya oke deh. Makanya itu kan harus
kita lebih kreatif lah. Nah, Ya, iya, memang betul, dituntut betul, itu betul, ya, betul. kreativitas ya. Makanya kayak sekarang kalau dulu donat ya cuman gitu aja kan, dikasih bedak putih kayak gitu ya. Sekarang Sekarang udah kan macam-macam. banyak Sekarang udah macam-macam. topping-toppingnya gitu kan. macam-macam. Itu nanti next pasti udah akan berbeda lagi ya. Dulu donat mungkin cuma donat kentang, sekarang donat labu. Nanti Donat next donat tape. Enak juga loh, Mbak, ada ya donat donat tape tape. ya. Iya, dulu Kita belum pernah ya donat tape ya. Ya, Dulu belum. pernah sih bikin juga donat tape, tapi ininya kompetitor Mungkin lebih nggak terlalu tinggi ya Iya. untuk ini ya permintaan permintaannya pasarnya ya. nggak seberapa ini. Tapi kalau donat labu ini sih pada bilang Masih tahan enak. lama ya sampai Iya. sekarang masih ya. Masih. Oke. Oke. Mas Aldi. Baik, di bagian akhir Mbak Cici, kalau misalnya Tuhan tuh baik hati dan kemudian bertanya ke Anda, apa yang masih ingin Anda capai? Yang Tuhan masih belum kasih ke Anda sampai hari ini dan menjadi cita-cita besar Anda, apa? Membesarkan produk, punya toko offline yang wow keren atau apa, monggo silakan. Iya, saya sih pinginnya punya toko oleh-oleh lah, Pak. Toko oleh-oleh. Iya, Wow. jadi selain produk saya, maksudnya kalau udah rame, selain produk saya bisa menampung produk teman-teman UKM juga. Wih, keren. Berarti memang ada semangat untuk membantu yang lain juga begitu ya. Iya. Oke, apa yang kemudian membuat Anda bertahan untuk bisa merealisasikan itu? Semangat apa yang bisa dibagikan untuk sahabat-sahabat UMKM yang lain juga? Mbak Cici kan masih punya cita-cita mulia itu. Nah, untuk sampai ke sana kan butuh perjuangan. Iya. Nah, apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda tetap akan optimis berjuang ke arah sana? Ya, teman-teman harus tetap semangat ya, Semangat ya? walaupun kondisinya kayak gini ya, Pak. Di mana soalnya semua pada mengeluh memang omset menurun untuk beberapa waktu ini Iya, gitu, iya, tapi iya, iya. yang penting tetap semangat lah. Yang untuk penting teman-teman. itu semangat, Iya, konsisten iya, gitu ya. dan Oke. konsisten. Ya wes. Ya kalau saya kan ya tetap aja ya. Kalau modalnya masih ada gitu ya masih tetap semangat kalau saya. Lek modalnya gak ono sing diputer iku saya gak semangat gitu kan ya. Ya, oke. Tapi ya itulah keniscayaan gitu ya dalam berjuang gitu ya. Berjuang. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat-sehat. Mbak Cici, terima kasih Amin, banyak. Amin. Sampaikan salam untuk keluarga, sehat-sehat, sukses bisnisnya. Amin. Nanti kalau udah kaya jangan lupa saya sama Tanti ya. Insya Allah, Pak. Oke, Tan, kita Thank you. ketemu lagi minggu depan ya. Iya. Sampai ketemu minggu Sampai depan jumpa. di rumah UMKM. Dah.